Nusantara, tersimpan cerita yang tak semua orang berani mempercayainya. Dari larangan-larangan aneh, sampai kepercayaan yang tak pernah bisa dijelaskan oleh logika. Mereka menyebutnya mitos. Tapi bagi sebagian orang, itulah kebenaran yang hidup. Selamat datang di channel Mitos, tempat di mana kita mengupas, mempertanyakan, dan menyelami setiap keyakinan yang tumbuh di antara kita. Karena tidak semua yang dianggap tak masuk akal benar-benar tak terjadi. Inilah mitos, antara percaya atau sekadar cerita. Malam itu sunyi. Angin berhembus pelan menembus celah dinding bambu rumah tua di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan, menandai malam yang kian larut. Lampu minyak di ruang tengah bergoyang kecil. Cahayanya berpendar kekuningan, menimbulkan bayangan panjang di lantai tanah yang mulai berdebu. Sari, gadis muda berusia 20 tahun, duduk di depan tungku, menunggu air mendidih untuk membuat teh. Sejak pindah dari kota ke desa ini, ia belum terbiasa dengan sunyinya malam tanpa suara kendaraan, tanpa lampu-lampu terang, tanpa hiruk-pikuk. Semua terasa begitu hening, bahkan detak jam di dinding terdengar seperti gema di ruang kosong. Setelah selesai minum teh, Sari berdiri dan melihat lantai rumahnya yang tampak kotor. Sisa-sisa nasi dan debu beterbangan halus menempel di telapak kakinya. Ia menghela napas pelan, lalu mengambil sapu lidi di pojok ruangan. Tanpa pikir panjang, ia mulai menyapu. Gerakannya lambat dan teratur, beriringan dengan suara lidi yang bergesek dengan lantai tanah. Namun baru beberapa langkah ia sapu, suara ibunya memecah keheningan. "Sari!" Nada suara itu tegas, tapi ada sedikit nada ketakutan di dalamnya. Sari terkejut, berhenti seketika, dan menatap ibunya yang berdiri di ambang pintu kamar. "Ada apa, Bu?" "Jangan disapu sekarang, Nak. Ini sudah malam. Kau tak tahu, menyapu malam hari bisa bikin rezeki pergi." Sari terdiam. Ia menatap sapu di tangannya, lalu kembali menatap wajah ibunya dengan heran. "Rezeki pergi? Maksud ibu, gimana?" Ibunya berjalan mendekat. Cahaya lampu minyak menyorot wajah tuanya yang tampak serius. "Dari dulu orang tua sudah bilang, jangan menyapu malam. Kalau kau lakukan, keberuntungan keluarga bisa hilang. Rezeki akan kabur, dan rumahmu tak akan tenang." Sari tersenyum tipis, mencoba menahan tawa kecil. "Ah, Ibu, itu kan cuma kepercayaan orang zaman dulu. Masa ia gara-gara nyapu malam, uang bisa hilang?" Ibunya tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. "Kau belum tahu, Sari. Kadang ada hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Yang terlihat kecil, bisa membawa dampak besar kalau dilanggar." Sari mengangkat bahu. Ia meletakkan sapu di pojok ruangan lagi, mencoba menuruti ibunya, meski di kepalanya masih banyak pertanyaan. Ia duduk kembali di kursi kayu, sementara ibunya kembali ke kamarnya tanpa banyak bicara. Malam kembali sunyi. Tapi bagi Sari, ada sesuatu yang berubah. Udara malam terasa lebih berat, dan suara jangkrik yang tadi menenangkan kini terdengar aneh di telinganya. Ia menatap sapu yang kini bersandar di dinding, dan entah kenapa, bayangan sapu itu tampak lebih panjang dari biasanya, seolah ada sesuatu yang berdiri di baliknya. Sari menggeleng, mencoba menepis pikiran aneh itu. Namun di hatinya, muncul rasa penasaran yang tak bisa ia kendalikan. Keesokan paginya, ia bertanya pada ibunya lagi. "Bu, kenapa orang dilarang menyapu malam-malam? Emang dari dulu gitu ya?" Ibunya menatapnya sambil menyiapkan sarapan. "Sudah dari zaman nenek moyang," katanya. "Kalau kau menyapu malam, rezekimu akan pergi bersama debu. Itu sebabnya mereka melarang." Sari berpikir sejenak. "Tapi rezeki kan bukan debu, Bu. Rezeki datangnya dari kerja keras, bukan dari sapu." Ibunya tersenyum kecil, lalu berkata, "Mungkin begitu kata orang sekarang. Tapi dulu, orang percaya bahwa setiap benda punya waktu dan tempatnya sendiri. Malam hari bukan waktu untuk bersih-bersih. Itu waktu untuk beristirahat, untuk tenang, untuk bersyukur." Kata-kata itu menancap di kepala Sari. Ia mulai berpikir, mungkin larangan itu tidak hanya tentang sapu dan debu, tapi tentang makna yang lebih dalam. Menjelang sore, tetangga mereka, seorang nenek tua bernama Mbah Wirya, datang berkunjung. Mbah Wirya dikenal sebagai penjaga cerita lama di desa itu. Suaranya lembut,
Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung rasa hormat pada tradisi. Saat mereka mengobrol di beranda, Sari tak tahan untuk bertanya. Mbah, Sari mau tanya sesuatu. Emang benar ya, kalau nyapu malam bisa bikin rezeki hilang? Mbah Wirya tersenyum. Wajahnya penuh keriput namun matanya tajam. Hei, jadi kau juga dengar itu? Ya, memang benar. Nak, orang dulu percaya begitu. Tapi bukan tanpa alasan. Ia menyesap teh hangatnya, lalu melanjutkan. Dulu, lantai rumah orang masih tanah, lampu cuma satu, kecil pula. Kalau orang menyapu malam-malam, mereka bisa nyapu jarum, koin, bahkan barang kecil yang penting. Hilanglah rezeki mereka tanpa sadar. Dari situlah muncul ucapan, menyapu malam bikin rezeki pergi. Sari mengangguk pelan. Penjelasan itu masuk akal. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Mbah Wirya menatapnya dalam-dalam. Tapi ada yang lebih tua dari itu. Nak, ada juga yang bilang, malam itu waktu makhluk tak kasat mata keluar. Menyapu malam hari bisa mengusik mereka. Dan kalau mereka marah, keberkahan rumahmu bisa sirna. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Sari berdiri. Angin sore berembus pelan, menggoyang tirai bambu, menambah suasana aneh di antara mereka. Jadi, Mbah, itu mitos atau beneran kejadian? Mbah Wirya hanya tersenyum samar. Mitos bagi yang tak percaya, tapi nyata bagi yang pernah merasakannya. Sari tak bisa menjawab. Sejak malam itu, rasa ingin tahunya berubah menjadi campuran antara logika dan rasa takut. Ia mulai memperhatikan waktu ketika ia membersihkan rumah, memastikan tak lagi menyapu setelah matahari tenggelam. Namun, jauh di dalam dirinya, ada bisikan halus yang terus menantang pikirannya. Apakah benar menyapu malam hanya soal mitos? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Malam berikutnya, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Bulan tersembunyi di balik awan, dan hanya cahaya redup dari lampu minyak yang menerangi ruang tamu. Sari menatap sapu di pojok ruangan. Ia ingin tahu, apa yang sebenarnya akan terjadi jika larangan itu dilanggar? Tapi sebelum ia mengambil sapu itu, ibunya keluar dari kamar dan berkata pelan tanpa menoleh. Jangan, nak, jangan coba-coba. Suara ibunya begitu tenang, tapi entah kenapa terasa menggigilkan. Sari membeku di tempatnya, menatap ibunya yang melangkah perlahan kembali ke kamar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari merasakan ada sesuatu yang memang sebaiknya tidak diganggu di waktu malam. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dinding bambu, menyentuh wajah Sari yang masih termenung di ruang tamu. Sejak malam sebelumnya, pikirannya tak tenang. Kata-kata ibunya terngiang-ngiang di kepala. Menyapu malam hari bisa bikin rezeki pergi. Ia duduk sambil memainkan sapu lidi di tangannya, memandangi butiran debu yang menari di udara. Entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa seperti teka-teki. Mengapa hal yang tampak sepele bisa dianggap membawa sial? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kepercayaan itu? Sore harinya, saat langit mulai berwarna oranye, Sari memutuskan untuk mencari jawaban. Ia berjalan ke rumah Mbah Wirya, tetua desa yang dikenal banyak tahu tentang cerita dan kepercayaan lama. Rumah Mbah Wirya terletak di ujung desa, di bawah pohon sawo besar yang sudah berumur ratusan tahun. Saat Sari tiba, Mbah Wirya sedang duduk di beranda, menyalakan rokok linting sambil menatap sawah di kejauhan. Oh, Sari, anaknya Bu Lastri, ya? Ada apa datang sore-sore begini? Saya mau tanya sesuatu, Mbah, tentang larangan menyapu di malam hari. Mbah Wirya mengangkat alisnya pelan, lalu tersenyum samar. Hei, jadi kau juga penasaran ya? Semua anak muda sekarang pasti menganggap itu cuma omong kosong orang dulu. Saya tidak bilang omong kosong, Mbah. Saya cuma ingin tahu dari mana asalnya keyakinan itu. Mbah Wirya menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, nak, waktu saya kecil, rumah orang-orang masih sederhana. Lantainya tanah, lampu cuma satu, kecil, pakai minyak kelapa. Kalau malam hari, penerangan hampir tidak ada. Nah, kalau orang menyapu di malam hari, mereka bisa saja nyapu jarum, uang receh, atau benda berharga tanpa sadar. Hilanglah rezeki mereka. Dari situ muncul ucapan, menyapu malam bikin rezeki pergi. Sari mengangguk pelan. Jadi maksudnya, dulu itu peringatan supaya orang hati-hati, ya Mbah? Betul. Tapi itu cuma sebagian dari maknanya. Mbah Wirya menatap jauh ke depan, ke arah pohon sawo yang bergoyang diterpa angin.
Suaranya berubah pelan, nyaris seperti bisikan. Ada juga yang bilang, malam itu waktu bagi makhluk halus berkeliaran. Zaman dulu orang percaya bahwa rumah adalah tempat bersemayamnya bukan hanya manusia, tapi juga roh-roh yang tidak terlihat. Menyapu malam hari bisa diartikan sebagai tindakan mengusir mereka. Dan kalau mereka merasa terganggu, mereka bisa membawa pergi keberkahan rumah itu. Sari menelan ludah. Makhluk halus, maksudnya semacam penunggu rumah gitu, Mbah? Bisa jadi. Orang dulu menyebutnya penjaga rezeki. Mereka bukan makhluk jahat, tapi roh yang menjaga keseimbangan rumah. Karena itu, orang dilarang menyapu malam. Takutnya, mereka merasa terusir. Angin sore kembali berembus, membuat daun-daun sawo bergoyang dan menimbulkan bunyi lirih seperti bisikan samar. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi, Mbah, katanya ragu, kenapa kepercayaan itu masih bertahan sampai sekarang, padahal zaman sudah modern? Mbah Wirya menatapnya, matanya redup tapi tajam. Nak, keyakinan itu seperti akar pohon. Meski batangnya ditebang, akarnya tetap hidup di dalam tanah. Orang-orang sekarang mungkin tak percaya, tapi di dalam hati kecil mereka, masih ada rasa takut. Takut kalau yang tidak terlihat itu benar-benar ada. Sari terdiam. Kalimat itu menancap kuat di pikirannya. Ia teringat malam kemarin, saat bayangan aneh muncul di pojok ruangan. Ia sempat berpikir itu hanya efek cahaya, tapi kini, ia mulai ragu. Beberapa hari berlalu. Sari mencoba menepis rasa takutnya, tapi setiap kali malam tiba, ia selalu teringat ucapan Mbah Wirya dan ibunya. Suatu malam, ia duduk di depan jendela, menatap keluar. Suara jangkrik kembali terdengar, tapi kali ini terasa berbeda. Seolah dari kejauhan, ada suara lain, suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai. Padahal, ia yakin ibunya sudah tidur. Dengan langkah perlahan, ia keluar dari kamarnya. Lampu minyak di ruang tengah berkelip lemah. Sapu lidi masih bersandar di tempat biasa, tak bergerak sedikit pun. Tapi suara itu masih terdengar, lirih, seperti datang dari bawah rumah panggung. Degup jantungnya makin kencang. Ia berjongkok dan mencoba mengintip ke kolong rumah. Gelap, tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, angin dingin berembus dari arah dalam, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Sari mundur, menutup tirai, lalu segera kembali ke kamar. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya suara hewan, atau angin yang membawa gema. Tapi semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat perasaan aneh itu muncul, seolah ada yang mengawasi dari balik dinding. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah Mbah Wirya. Mbah, semalam saya dengar suara orang nyapu. Tapi saya yakin tidak ada siapa-siapa. Apa itu cuma perasaan saya? Mbah Wirya menatap Sari lama sekali sebelum menjawab. Nak, kadang, kalau seseorang mempertanyakan sesuatu yang sudah lama tidak disentuh, yang gaib bisa merasa terpanggil. Mereka bukan marah, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa mereka masih ada. Jadi, saya salah karena penasaran? Tidak juga, tapi setiap hal punya batas, termasuk rasa ingin tahu manusia. Mbah Wirya kemudian menatap langit-langit rumahnya dan berbisik lirih. Kalau suatu malam kau dengar suara sapu lagi, jangan buka jendela. Diam saja, dan ucapkan dalam hati, saya hanya ingin tahu, bukan ingin mengusik. Biasanya, mereka akan pergi dengan tenang. Dalam perjalanan pulang, kata-kata itu terus terngiang. Sari menatap sapu di tangannya dengan perasaan campur aduk. Ia mulai memahami bahwa larangan menyapu malam hari bukan sekadar tahayul, tapi sebuah simbol penghormatan terhadap hal-hal yang tak terlihat. Ia teringat ucapan Mbah Wirya. Setiap larangan punya pesan tersembunyi. Kadang bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan manusia agar tahu batas. Sejak saat itu, Sari mulai memandang larangan itu dengan cara berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sekadar perintah kosong, tapi sebagai warisan kebijaksanaan yang menjaga keseimbangan antara dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat. Dan malam-malam berikutnya, ketika ia melihat lantai kotor, ia hanya tersenyum dan berkata dalam hati, besok saja aku sapu. Malam bukan waktuku. Malam adalah waktu bagi yang lain. Waktu berjalan. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun tidak bagi Sari. Setiap malam, pikirannya tak berhenti memutar ulang cerita Mbah Wirya. Tentang rezeki yang bisa pergi, tentang roh yang bisa tersinggung, dan tentang batas yang sebaiknya tidak dilanggar.
Namun seperti api kecil yang ditiup angin, rasa penasaran itu justru tumbuh semakin besar. Ia merasa harus tahu, apakah benar larangan itu sekadar cerita turun-temurun, atau memang ada sesuatu yang lebih dari itu? Malam itu, langit tampak kelabu. Awan menggantung berat, menutup cahaya bulan. Angin malam berhembus pelan, menyusup masuk lewat celah-celah dinding bambu. Jam dinding menunjukkan pukul 11.47 malam. Suara jangkrik sudah berhenti. Suasana terasa ganjil, terlalu tenang, terlalu sepi. Sari berdiri di ruang tamu. Ia menatap sapu lidi yang bersandar di sudut ruangan. Ibunya sudah lama tidur. Lampu minyak masih menyala redup, menimbulkan bayangan lembut di dinding. Dalam hati, ia berkata, kalau memang mitos itu tak benar, maka tak akan terjadi apa-apa. Perlahan, ia mengambil sapu itu. Ujungnya menyentuh lantai tanah yang dingin. Suara gesekan lidi terdengar pelan. Serek, serek, serek. Awalnya biasa saja. Tapi setelah beberapa kali sapuan, udara di sekitar terasa berubah. Dingin. Bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk hingga ke tulang. Lampu minyak bergetar. Cahayanya redup seperti tertiup angin, padahal semua jendela tertutup rapat. Sari berhenti menyapu. Matanya melirik ke arah pintu depan. Bayangan samar tampak di sana. Seperti seseorang berdiri di balik tirai tipis. Ia menatap tanpa bergerak. Jantungnya berdetak keras. Bayangan itu tidak bergerak, tapi perlahan-lahan, bentuknya menjadi lebih jelas. Seolah seseorang bertubuh tinggi, berdiri membelakanginya. Sari mencoba bicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bu, suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin, seperti bisikan halus yang berputar di sekitar telinganya. Serek, serek. Suara sapu itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari tangannya. Suara itu datang dari arah dapur. Padahal di sana tidak ada siapapun. Sari menelan ludah. Kakinya terasa berat. Tapi rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia melangkah perlahan ke arah dapur. Langkahnya berhenti di depan pintu. Cahaya lampu minyak hanya sampai separuh ruangan. Sisanya gelap pekat. Di ujung gelap itulah, terdengar suara sapu bergerak pelan, menyapu sesuatu di lantai yang tak terlihat. Serek, serek. Namun yang aneh, suara itu tidak datang dari bawah, melainkan dari arah atas. Seolah seseorang sedang menyapu udara. Sari menatap tajam. Matanya mulai terbiasa dengan gelap. Dan di sana, samar-samar, ia melihat sosok berkerudung hitam, membelakanginya. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah. Tangan sosok itu memegang sesuatu, seperti sapu tua. Setiap kali disapukan, butiran debu berterbangan dan menghilang di udara. Sari terpaku. Nafasnya tercekat. Sosok itu tiba-tiba berhenti menyapu, dan perlahan menoleh ke arahnya. Matanya kosong. Tidak hitam, tidak putih. Hanya kehampaan. Wajahnya pucat seperti abu. Dan ketika bibirnya bergerak, terdengar suara lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam bukan waktumu, nak. Ini waktu kami. Sari terjerembab ke belakang. Ia menjatuhkan sapu dari tangannya. Lampu minyak tiba-tiba padam. Gelap total. Ia berlari ke kamar ibunya. Tapi ruangan itu juga gelap. Ia memanggil. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki di ruang tamu. Berjalan pelan. Semakin dekat. Tok, tok, tok. Sari bersembunyi di balik tirai, menahan napas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Lalu terdengar suara sapu kembali. Kali ini seperti diseret di lantai, pelan namun berat. Serek, serek. Diikuti bisikan yang begitu dekat di telinganya. Rezeki sudah pergi. Setelah itu, semuanya hening. Gelap, sunyi. Hanya jantung Sari yang berdetak kencang di dalam dada. Pagi menjelang, cahaya matahari masuk melalui celah dinding, menyadarkannya dari ketakutan panjang semalam. Ibunya memanggil dari dapur seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sari, bantu ibu menjemur pakaiannya. Sari memaksakan diri tersenyum. Tapi saat berjalan ke ruang tamu, ia tertegun. Sapu lidi yang semalam ia gunakan kini patah di tengah. Di lantai, terdapat jejak sapuan debu yang membentuk lingkaran sempurna. Seolah seseorang menyapu berputar semalaman. Dan di tengah lingkaran itu, ada keping uang logam tua, berkarat, dengan tulisan yang tidak ia kenal.
Ia memungutnya pelan, lalu bertanya, "Bu, uang ini dari mana?" Ibunya menatap sebentar, lalu wajahnya berubah pucat. "Nak, buang itu jauh-jauh. Itu bukan milik kita." Tanpa menjelaskan apa-apa, ibunya mengambil uang itu dan melemparkannya keluar rumah, tepat ke arah kebun belakang. Sari hanya berdiri terpaku. Di dalam hati, ia tahu, malam itu bukan mimpi. Sejak kejadian itu, Sari tidak pernah lagi menyapu malam hari. Setiap kali melihat sapu, ia selalu teringat mata kosong sosok hitam itu, dan suara yang berkata pelan, "Malam bukan waktumu." Ia tidak tahu apakah yang ia lihat benar-benar makhluk gaib, atau sekadar ilusi dari ketakutannya sendiri. Namun satu hal pasti, sejak malam itu, setiap kali angin malam bertiup pelan, dan debu beterbangan di bawah cahaya lampu, Sari selalu merasa seperti ada yang menyapu bersamanya. Pelan, berulang, tanpa suara manusia. Setelah malam panjang itu, Sari tidak pernah lagi berani menyapu rumah di atas jam 9 malam. Baginya, kejadian itu bukan lagi sekadar larangan orang tua. Ada sesuatu yang lebih tua dari logika, lebih dalam dari sekadar kepercayaan. Namun, di sisi lain, ada yang berkata, itu hanya kebetulan. Bahwa rasa takut bisa menciptakan bayangan, bahwa imajinasi bisa menipu mata dan pikiran. Lalu, manakah yang benar? Jika kita menelusuri akar kepercayaan ini, larangan menyapu malam sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Di banyak daerah Nusantara, para orang tua sering berkata, "Jangan menyapu malam-malam, nanti rezeki keluar dari rumah." Namun di balik kalimat itu, tersembunyi pesan yang sebenarnya bukan tentang roh atau gaib, melainkan tentang tata krama dan etika hidup. Zaman dahulu, rumah-rumah diterangi lampu minyak, penerangan minim, dan lantai rumah masih tanah. Jika seseorang menyapu di malam hari, mereka bisa tanpa sengaja membuang benda penting, seperti uang receh, perhiasan, atau bahkan benih padi yang disimpan di lantai. Dan ketika itu hilang, orang tua zaman dulu berkata, rezeki hilang, agar anak-anaknya belajar hati-hati dan menunda pekerjaan itu hingga pagi. Namun, seiring waktu, makna nasihat berubah menjadi kepercayaan. Lambat laun, lahirlah anggapan bahwa menyapu malam hari bisa mengusir keberuntungan. Dari kebiasaan menjadi mitos. Dari nasihat menjadi ketakutan. Dan kisah seperti yang dialami Sari, menjadi penanda betapa kuatnya keyakinan turun-temurun membentuk realita dalam pikiran manusia. Bagi yang percaya, larangan itu nyata. Bagi yang tidak, itu hanyalah cerita lama. Tapi pertanyaannya, apakah keyakinan kolektif manusia bisa menciptakan energi yang benar-benar ada? Apakah sesuatu menjadi nyata hanya karena banyak yang percaya padanya? Sampai hari ini, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa menyapu malam hari benar-benar bisa mengusir rezeki. Namun, tidak pula ada yang bisa memastikan bahwa tidak ada energi lain yang terus hidup bersama keyakinan itu. Karena dalam kebudayaan kita, mitos bukan hanya tentang tahayul, melainkan tentang warisan rasa takut yang membentuk cara kita menghormati hal-hal yang tak terlihat. Mungkin, bukan sapunya yang mengusir rezeki, tapi cara kita memperlakukan malam, yang menentukan apa yang datang, dan apa yang pergi. Kalian percaya, atau hanya menganggapnya cerita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena di dunia mitos, antara nyata dan tidak, kadang hanya dipisahkan oleh keyakinan. Kalian percaya, atau hanya menganggapnya cerita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena di dunia mitos, antara nyata dan tidak, kadang hanya dipisahkan oleh keyakinan.